Di sini saya akan membahas tentang produksi bioetanol dari kulit pisang, pisang raja, dan nanas dengan sakarifikasi serentak dan fermentasi. Salah satu energi alternatif yang menjanjikan adalah bioetanol. Bioetanol adalah etanol yang bahan utamanya dari tumbuhan. Pada saat ini, kebutuhan energi dunia semakin meningkat, sementara persediaan energi dari bahan bakar fosil yang selama ini dipakai jumlahnya terbatas. Kulit buah pisang dan nanas merupakan bahan buangan yang cukup banyak jumlahnya. Tingginya produksi pisang dan nanas di Indonesia juga menghasilkan limbah kulit pisang dan nanas yang banyak pula. Kulit buah pisang dan nanas yang merupakan bahan organik dan bersifat semi basah dan banyak juga ditemukan pada limbah rumah tangga. Limbah kulit pisang dan nanas tersebut dapat menimbulkan permasalahan pada lingkungan, antara lain dapat meningkatkan keasaman pada tanah. Menurut hasil penelitian bahwa setelah fermentasi selama 7 hari, kulit nanas menghasilkan biomasa dengan OD berkisar 1,89 dan konsentrasi gula produksinya berkisar dari 0,27 sampai 0,94 mg per cm kubik. Untuk kulit pisang biasa biomasanya 1,60 dan konsentrasi gula produksinya berkisar 0,20 sampai 0,82 mg per cm kubik. Untuk kulit pisang raja biomasanya dengan OD 0,98 dan konsentrasi gula produksinya 0,16 sampai 0,45 mg per cm kubik, sehingga diperoleh hasil bioetanol optimal yang dihasilkan yaitu berkisar 8,34% untuk nanas, 7,45% untuk pisang, dan 3,98% untuk pisang raja. Ini menunjukkan bahwa hasil nanas dan pisang raja secara signifikan lebih tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa limbah dari buah-buahan yang mengandung gula fermentasi dapat dikonversikan ke produk yang lebih berguna seperti bioetanol yang dapat berfungsi sebagai alternatif sumber energi. Konversi jagung dan tanaman pakan lainnya menjadi etanol dari proses fermentasi bukanlah hal yang jarang, karena sudah banyak negara yang mendukung teknologi tersebut. Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya membutuhkan pengganti bahan bakar fosil yang kita tahu persediaannya semakin menipis. Sehingga dilakukan penelitian ini untuk menghasilkan bioetanol dari limbah kulit nanas dan pisang, tetapi tidak mengganggu keamanan pangan dengan menggunakan Aspergillus niger dan Saccharomyces cerevisiae. Pada penelitian ini, kita menggunakan kulit pisang raja, kulit nanas, pepton dengan kadar 0,1%, ekstrak malt dengan kadar 0,1%, ekstrak ragi dengan kadar 0,2%, kalsium karbonat 0,2%, amonium fosfat dengan kadar 0,2%, besi sulfat dengan kadar 0,01%, dan air destilasi. Sekarang kita masuk ke langkah kerjanya. Pertama-tama kita lakukan
Persiapan untuk kulit pisang, pisang raja dan nanas. Kulit pisang, pisang raja dan nanas yang sudah kita peroleh dicuci dan dipotong-potong kecil dan dicampur dengan air destilasi dengan perbandingannya 1:10. Terus lalu kita haluskan dengan blender dan disimpan di dalam lemari es. Langkah kedua, pembuatan medium pertumbuhannya. Untuk Aspergillus niger, kita peroleh dari tanah yang berasal dari kebun. Medium terdiri dari 30 gram pisang yang telah kita haluskan. Kulit pisang, pisang raja, dan nanas berfungsi sebagai substrat. Mengandung pepton juga dengan kadar 0,1%, ekstrak malt 0,1%, ekstrak ragi dengan kadar 0,2%, kalsium karbonat dengan kadar 0,2%, amonium fosfat dengan kadar 0,2%, dan besi sulfat dengan kadar 0,01%. Untuk Saccharomyces cerevisiae, kita peroleh dari kulit buah pisang yang telah matang. Medium ini disiapkan dengan menggunakan ragi malt kaldu dengan pH 5,5. Aspergillus niger yang kita peroleh dari tanah dari kebun, kita masukkan ke dalam rabu kerucut yang mengandung 100 cm3 substrat media tumbuh yang berbeda. Kemudian, labu tersebut kita sterilkan dan diinokulasikan dengan spora Aspergillus niger. Lalu kita peroleh labu yang sudah disterilkan. Labu yang telah kita sterilkan diinkubasi pada shaker dengan kecepatan 300 rpm pada suhu 300 derajat Celcius selama 5 hari. Hal yang sama dilakukan untuk penyiapan Saccharomyces cerevisiae. Perbedaannya, pada Saccharomyces cerevisiae kita menggunakan yeast malt broth. Media pertumbuhan kita inokulasikan dengan sel ragi dengan OD 0,08. Media pertumbuhan yang telah kita inokulasikan tadi, kita inkubasi selama 24 jam. Fermentasi etanol dilakukan di labu kerucut yang berukuran 1000 cm3 yang telah berisi Aspergillus niger dan Saccharomyces cerevisiae. Labu kerucut tersebut kita inkubasi pada shaker dengan kecepatan putaran 300 rpm pada suhu 300 derajat Celcius selama 7 hari. Analytical procedure. Kita ambil 30 cm dari sampel yang kita telah kumpulkan. 20 cm3 kita sentrifuga dengan kecepatan 400 rpm pada suhu dengan waktu 30 menit. Dari hasil yang telah kita sentrifuga, kita peroleh cairan supernatan dan filtrat. Cairan supernatan yang telah kita peroleh, kita saring dengan filter Voigtman. 3 cm yang telah kita sisakan dipakai untuk menentukan kepadatan sel. Analisis kuantitatif
untuk mengurangi kadar gula dalam sampel. Satu sentimeter kubik sampel kita tambahkan 1 cm kubik 35 dinitrosalisilat. Kemudian sampel yang telah kita tambahkan 35 dinitrosalisilat itu kita panaskan selama 5 menit. Kita lakukan penambahan 10 cm kubik air destilasi. Kemudian kita hitung absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Dan kita peroleh nilai absorbansinya. Sekarang kita berada di tahap analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan asam etanol. Pertama, filtrat didestilasi pada suhu 70 derajat Celcius dengan rotary evaporator. Satu cm kubik destilat kita tambahkan 2 cm kubik asam etanol. Lalu kita masukkan ke shaker water bath selama 5 menit. Dengan demikian, konsentrasi dari destilat dapat diketahui dari kurva kepadatan standar. Dan di samping itu, pH, indeks bias, dan berat jenis dari destilat dapat kita ketahui sejak konsentrasi destilat dari masing-masing parameter kita ketahui. Kita dapat menghitung density dari rumus WB ditambah D dikurang WEB per VD, di mana WB adalah weight of the density bottle, D adalah distillate, WEB adalah weight of empty density bottle, VD adalah volume dari destilat. Dari penelitian yang telah kita lakukan, diperoleh tabel seperti ini. Juga dapat kita peroleh grafik seperti ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hari pertama sampai hari ke-7 fermentasi, biomasa yang diperoleh meningkat. Dapat kita lihat seperti pada tabel, dia meningkat dari 0,34 sampai 1,89. Ini untuk kulit nanas. Ini untuk kulit nanas. Untuk kulit pisang dari 0,28 sampai 1,6. Untuk pisang raja dari 0,21 sampai 0,98. Kemampuan amilase dan selulosa oleh Aspergillus niger dan cerevisiae dalam mengurangi kadar gula dalam substrat. Pada gambar 1 ini, jumlah gula produksi dalam miligram per cm kubik
yang diproduksi pada interval 24 jam selama 7 hari, diperoleh hasil bahwa konsentrasi substrat menurun secara bertahap. Seperti kita lihat, grafik terus menurun untuk nanas, kulit pisang, dan kulit pisang raja. Dengan demikian, pada hari ke-7, konsentrasi yang paling banyak berkurang kita peroleh pada kulit nanas. Yaitu sekitar 0,94 mg per cm kubik, diikuti oleh pisang 0,82 mg per cm kubik. Dan yang paling sedikit adalah pisang raja, yaitu sekitar 0,45 mg per cm kubik. Di sini telah disertakan keterangannya. Yang berwarna merah muda ini untuk yang nanas, yang kuning untuk nanas, yang merah muda untuk pisang raja, dan yang biru untuk pisang biasa. Pada grafik yang kedua menunjukkan bahwa fermentasi hari pertama sampai hari ke-7, etanol yang diperoleh meningkat secara bertahap. Dengan kulit nanas memiliki yield tertinggi, yaitu sekitar 8,34%, diikuti oleh kulit pisang 7,45%, dan kulit pisang raja berkisar 3,98%. Dari seluruh data hasil pengamatan yang telah diperoleh bahwa sakarifikasi simultan dan fermentasi dari kulit nanas dan pisang dengan menggunakan Aspergillus niger dan Saccharomyces adalah cukup efektif. Sekian pembahasan tentang produksi bioetanol dari kulit nanas, pisang raja, dan pisang dengan fermentasi.